أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا الصراط المستقيم ووفقنا لنهج قويم وسهل لنا دراسة تفسير القرآن العظيم الذي ألفه الحافظ ابن كثير العلامة الفهيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب العرش العظيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الكريم، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الرب العزيز الحكيم. أما بعد، فيا أيها المشاهدون الكرام, pemirsa, para pecinta Al-Quran, pencinta tafsir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian Amalun Yasir min Tafsir Ibni Katsir, cuplikan tafsir Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Taib, pada halaqah kali ini insyaallah kita masuk ke soal yang ke-14. Kita masih di surah Al-Fatihah. Soal yang ke-14, bahasa Arabnya as-su'alu ar-rabi'a asyara. As-su'alu ar-rabi'a asyara. Pertanyaannya, halil basmalatu ayatun minal qur'ani? Apakah bismillahirrahmanirrahim ayat daripada Al-Quran? Wa ma hukmu qiraatiha fis shalah? Apa hukum membacanya dalam sholat? Wahal jahara biqiraatiha atau wahal juhira biqiraatiha fi sholati am usirra biha? Apakah membacanya dijaharkan dalam sholat atau dibaca sir? Oke. Nah, ini ada pertanyaan tambahannya nih. Wa ma fadluha? Apa keistimewaan bismillahirrahmanirrahim? Wattafaqal ulama'u ala anna al-basmalata al-waridata fi suratin Naml. Ala anna al-basmalata al-waridata atau ala anna al-basmalata waridatun fi suratin Naml. Ulama sepakat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu ada dalam surah An-Naml. Wa hiya juz'un min ayatin. Dia adalah bagian daripada ayat sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini sepakat ulama, bahkan ajma'al ulama, ya, sudah konsensus bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ada di bagian atau sebagian ayat dalam surah An-Naml ayat 30. Walakinnahum ikhtalafu hal hiya ayatun minal fatihati wa min kulli suratin amla. Akan tetapi para ulama tersebut berbeda pendapat apakah dia termasuk ayat daripada Al-Fatihah atau daripada setiap surat atau tidak. Wa qala Malikun, dan adapun Imam Malik, wa Abu Hanifah dan Abu Hanifah, wa ashabuhuma, kemudian para pengikut mereka,
berpendapat bahwasanya laisat ayatan minal Fatihah, bahwasanya bismillah itu bukan merupakan ayat atau salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Wala min ghairiha, dan bukan pula dari selainnya. Bukan surah Al-Fatihah, bukan pula di awal surah yang lain. Minas suwari, daripada surat-surat Al-Quran. Wa qala Syafi'i fi qaulin, kemudian pendapat Imam Syafi'i dalam sebuah qaulnya, fi ba'di turuqi madhhabihi, dari sebagian jalur-jalur madhabnya, hiya ayatun minal Fatihah, dia merupakan ayat, salah satu ayat daripada Al-Fatihah, wa laysat min ghairiha, dan bukan daripada selain Al-Fatihah. Artinya yang awal surat itu adalah Al-Fatihah saja, sedangkan yang lainnya bukan. Wa anhu, daripada Imam Syafi'i lagi, annaha ba'du ayatin, bahwasanya al-basmalah itu adalah sebagian daripada ayat, min awwali suratin, daripada setiap surat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu bukan satu ayat, tapi Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Nah, baru dihitung satu surat, atau dia sebagian daripada ayat setiap daripada permulaan surat. Kata Ibn Katsir, ini adalah wahuma gharibani, ini sangat aneh ya. Ini kedua-dua pendapat ini aneh. Begitu kata Ibnu Katsir rahimahullah. Wa qala Dawud, dan adapun pendapatnya Imam Daud di sini Daud Al-Zahiri ya, Al-Zahiri, hiya ayatun mustaqillatun, dia ayat yang terpisah, ayat yang mandiri, fi kulli suratin, jadi setiap surat. Bismillahirrahmanirrahim, misalnya qul huwallahu ahad, bismillahnya itu merupakan ayat yang mandiri di setiap surat. Awali kulli suratin la minha, bukan daripada ayat yang ini ya, ayat yang istilahnya. Nah, kita baca dulu. Hiya ayatun mustaqillatun, dia merupakan ayat yang terpisah, ayat yang mandiri pada setiap surat ya, setiap awal surat. La minha, yang bukan daripada bagian ayat tadi ya. Wa hadhihi riwayatun anil imami Ahmad bin Ahmad anil imami Ahmad bin Hanbal. Ini merupakan salah satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Wa hakahu Abu Bakar Ar-Razi, dan diceritakan pula oleh Abu Bakar Ar-Razi, an Abil Hasan Al-Karkhi, daripada Imam Al-Hasan Al-Karkhi, huma min akabiri ashabi Abi Hanifah, keduanya merupakan pembesar pengikut mazhab Abi Hanifah. Hadza ma yata'allaku bi kauniha minal Fatihah amla, ini yang terkait basmalah itu daripada Al-Fatihah atau bukan. Nah, kemudian yang berikutnya, waqtalafal fuqaha fi qira'atil basmalati fi sholati ala aqwalin adidah, dan para fuqaha berbeda pendapat mengenai pembacaan bismillah dalam salat. Fadzahaba Malikun rahimahullah, Imam Malik berpendapat ila man'i qira'atiha fi shalatil maktubah. Imam Malik tidak memperbolehkan membaca bismillah dalam salat wajib ya. Tidak boleh itu berarti yang nggak boleh sama sekali. Kalau dibaca justru batal, karena membaca yang bukan bacaan salat. Jahron kana au sirra,
jahron kanat au sirra, baik dibaca secara jahar ataupun sir. La fistiftahi ummil Qur'an. Begitupun tidak pula membacanya pada membaca awal Al-Fatihah. Ya. Wala fi ghairiha minas suwar, dan bukan pula membacanya dari selain Al-Fatihah dari surat-surat yang lain. Wa ajaza qira'ataha fil nafilah. Memperbolehkan membacanya pada salat nafilah, salat sunnah. Itu pendapat Imam Malik rahimahullah. Nah, wa dhahaba Abu Hanifah, sedangkan pendapatnya Abu Hanifah rahimahullah, ila annal musalliya, bahwasanya orang yang salat yaqra'uha sirran ma'al Fatihah, membaca bismillah itu secara sir, ya, sebelum membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat daripada rakaat salat, pada setiap rakaat. Wa in qara'aha ma'a kulli suratin fahasan. Kalau memang dibaca juga, maksudnya secara sir, ya, pada setiap surat, misalnya setelah waladdallin, oke, selesai membaca surah Al-Fatihah baru ini Hanafiyah, ya. Kemudian misalnya surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, baca itu pahasan, maka itu baik, ya. Wa qala Syafi'i, adapun pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaqra'uhal musalli wujuban, maka orang yang sedang salat membaca basmalah itu wajib. Karena kenapa? Karena bagian daripada ayat Al-Fatihah. Kalau tidak membacanya berarti membaca surah Al-Fatihahnya nggak lengkap dong. Fil jahri jahran, membacanya pada saat salat jahar, ya jahar. Wa fis sirri sirran, pada saat salat sir, ya bacanya sir. Wa qala Ahmad bin Hanbalin, Imam Ahmad berpendapat yaqra'uha sirran, membacanya sir, wala yusannul jahru biha, tidak disunnahkan membacanya secara jahar. Oke, ya, itu tadi pendapat-pendapat Imam Mazhab. Nah, ini udah pasti ada dalilnya, ya, tapi tidak kita cantumkan karena terlalu panjang. Nah, sedangkan kelebihan al-basmalah, awradal hafidh ibnu katsirin haula 20 haditha fi fadl basmalah. Jadi di fasal mengenai keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim itu dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir ada sekitar 20 hadisan, ya, 20 hadisan, 20 hadisan. Minhu sahih, ada di antaranya yang memang sahih, ya. Artinya kebanyakan daripada hadisnya itu bisa dijadikan hujjah atau pijakan. Wa minhu dhaif, ada pula yang dhaif, ya, bahkan dhaifnya ada yang dhaif jiddan, bahkan ada yang uttuhim bil wada', ya, ada yang derajatnya sampai maudhu'. Nadhkuru huna haditsaini min sahih nadhkuru huna haditsaini sahihaini faqat. Di sini kita sebutkan dua hadis yang sahih saja. Oke. Di antaranya yang pertama, hadis yang pertama, rawal Imam Ahmadu an radifin Nabi. Jadi Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu itu, ya, silsilahnya, sanadnya sampai nanti daripada radifin Nabi. Radif ini kayak pendamping Nabi gitu, ya.
pendamping, asisten, cadangan. Radifin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Radif ini berkata, uthira bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didampingi jadi Nabi tersandung sallallahu alaihi wasallam. Oke. Faqultu ta'isa syaitanu. Jadi yang Radif Nabi ini sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'isa syaitanu, terlaknatlah syaitan atau celakalah syaitan katanya. Ya, cara istilahnya kalau cara orang alas apalah ya, mampul ke setan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istilahnya dia bilang setan ini tidak senang nih, kayak gitulah ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taqul ta'isa syaitan. Jangan katakan setan ini tidak senang atau celakalah setan ini. Setan ini tidak senang kepada kami. Jangan bilang kayak gitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka idza qulta ta'isa syaitan ta'azam. Karena kalau engkau katakan demikian, maka syaitan akan berbesar hati ya, ta'azam, semakin besar. Wa qala, apa kata syaitan? Wa qala bi quwwati sara'tuhu, ya, dengan kekuatanku aku mengalahkannya, atau dengan kekuatanku aku mendorongnya. Idza qulta bismillah, tapi kalau engkau bilang bismillah, tasaghara hatta yusira mithla dzubam, maka setan akan mengecil hingga menjadi seperti dzubab, seperti lalat ya. Jadi jangan bilang, jangan ibaratnya mengutuk setan atau mengkambing hitamkan setan, itu juga tidak baik kalau tidak menyandarkannya kepada Allah ya, intinya di situ. Kalau kita kata-katai setan, justru dia ta'azam. Baca bismillah, bismillah. Kemudian ats-tsani, yang kedua, hadis yang kedua, ma rawahu syaikhani, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu," ya, sekiranya salah seorang dari kalian mendatangi ahlinya, maksudnya di sini istrinya ya. Qala, dia mengatakan bismillah. Nah, ini istilahnya keagungan atau keistimewaan membaca bismillah pada saat melakukan hubungan antara suami dan istri. Bismillah. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana fa innahu. Dah sampai sini dulu. Bismillah, setelah bismillah berdoa, ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah syaitan daripada apa yang engkau rizkikan kepada kami, maksudnya itu ya anak ya. Fa innahu in yuqaddara bainahuma,
bahwasanya jika dikaruniakan di antara keduanya itu seorang anak, lam yadurrahu asyaitanu abada, maka anak tersebut tidak akan dicelakai oleh syaitan selama-lamanya. Artinya tidak akan pernah dicelakai oleh syaitan. Jamaah YouTubiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita terus belajar, kalau kita mampu juga untuk mengajarkan apa yang kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.